warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim Tembesu Politeknik Negeri Sriwijaya, dan saya Dobi Marian dan teman saya yang ada di balik layar, Evianta Maulidi Alfarizi, dengan judul Sigap Kesetum CCTV Gap sebagai pendeteksi kebakaran dan streaming CCTV dengan antarmuka Android berbasis IoT. Adapun latar belakang dari penelitian kami yaitu sebuah gedung tentunya harus memiliki sistem keamanan yang baik agar tercipta lingkungan yang aman dan tertib, sehingga orang-orang yang ada di dalam gedung terjamin keselamatannya. Selain tugas dan peran Satpam dalam menjaga keamanan dan kenyamanan di sebuah lingkungan, baik itu lingkungan pabrik, perkantoran, tempat pembelajaran maupun tempat pembelajaran, diperlukan juga alat-alat atau sistem keamanan yang dapat digunakan dan diimplementasikan dengan baik. Sistem keamanan pada gedung merupakan standarisasi yang harus terpenuhi sebagai fasilitas keamanan dan kenyamanan bagi pengguna gedung. Kebutuhan keamanan dapat dipenuhi salah satunya menggunakan CCTV dan alarm bahaya dengan sistem yang terintegrasi. Dengan sistem yang terintegrasi tersebut dapat meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan seperti pencurian dan kebakaran yang sering terjadi. Berdasarkan masalah yang telah disebutkan tadi, maka penulis mencoba untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan membuat suatu alat dan aplikasi yang dapat membantu masalah tersebut. Alat pendeteksi kebakaran ini menggunakan microcontroller dan 3 input sensor yang dapat mengetahui kondisi ruangan. Selanjutnya, data-data sensor diolah oleh microcontroller, dikirimkan ke database dan ditampilkan melalui aplikasi. Dan microcontroller dapat mengirimkan notifikasi apabila ada hal-hal yang mencurigakan yang mengarah kebakaran. Selanjutnya, aplikasi ini memiliki fitur yang pertama untuk streaming CCTV agar si pengguna dapat melakukan monitoring kepada ruangan yang dituju. Selanjutnya, fitur yang ada dalam aplikasi yaitu Smart Relay, di mana si pengguna dapat menggunakan Android-nya sebagai saklar atau untuk menghidupkan mematikan elektronik dari kejauhan. Selanjutnya, fitur yang ketiga yaitu aplikasi ini menampilkan data-data sensor tadi dan menampilkan kondisi ruangan tersebut. Dan yang tak kalah penting, ada fitur untuk menghubungi petugas keamanan dengan cara one click yang langsung terhubung ke WA si Satpam atau si penjaga keamanan. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis membuat suatu karya dengan judul Sigap Kesetum CCTV Gap sebagai pendeteksi kebakaran dan streaming CCTV dengan antarmuka Android berbasis IoT. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana membuat aplikasi yang dapat memonitoring ruangan dengan kamera CCTV dengan smartphone Android. Lalu yang kedua, bagaimana membuat sistem pendeteksi kebakaran yang dapat memberikan notifikasi kebakaran ke smartphone Android. Selanjutnya, batasan masalah dari penelitian ini yaitu pendeteksi kebakaran menggunakan microcontroller dengan 3 input sensor, sensor api, sensor suhu, dan sensor asap. Batasan masalah yang kedua yaitu pendeteksi kebakaran CCTV dan smartphone dihubungkan dengan jaringan internet. Batasan masalah yang ketiga yaitu fitur yang dapat di dalam aplikasi meliputi monitoring kamera CCTV, menampilkan nilai suhu, keterangan ada api atau tidak, keterangan ada asap atau tidak, dan kondisi ruangan. Adapun tujuan dari penelitian ini yang pertama, menghasilkan aplikasi kamera CCTV berbasis Android dan pendeteksi kebakaran menggunakan remote D1 dan sensor yang dapat mengetahui kondisi ruangan. Yang kedua, implementasi IoT yang dapat meningkatkan keamanan standar ruangan atau gedung. Yang ketiga, menghasilkan sistem keamanan yang dapat mencegah terjadi kebakaran skala besar, karena alat pendeteksi kebakaran langsung mengirim ke notifikasi pada petugas keamanan saat terjadi kebakaran. Yang keempat, implementasi IoT yang dapat memudahkan dan penyelidikan saat terjadinya pencurian dan kebakaran di gedung. Adapun manfaat dari penelitian ini yang pertama, mengatasi dan menyelesaikan masalah dalam hal pemantauan serta pendeteksi kebakaran menggunakan aplikasi CCTV berbasis Android dan pendeteksi kebakaran menggunakan microcontroller. Manfaat yang kedua, memanfaatkan berbagai teknologi dan menciptakan IoT untuk meningkatkan keamanan dan standar ruangan pada gedung. Yang ketiga, meminimalisir korban jiwa saat terjadi kebakaran karena alat pendeteksi kebakaran sudah memberikan notifikasi terlebih dahulu. Yang keempat, memberikan manfaat untuk security dalam hal memudahkan penyelidikan saat terjadinya pencurian dan kebakaran. Itulah pendahuluan dari penelitian kami. Selanjutnya, kami akan menjelaskan apa-apa saja yang ada dalam sistem ini.
Yang pertama, alat dan bahan kita ya. Ini ada power supply, tentunya CCTV, dan ini monitor untuk menampilkan gambar dari CCTV tersebut. Ini router sebagai jaringan internet. Selanjutnya nanti ada microcontroller dan sensor-sensor yang telah digunakan. Selanjutnya ini merupakan skema dari alat. Yang pertama ini dari power supply. Power supply ini dari tegangan 222 AC kemudian diubah menjadi 12 volt untuk tegangan CCTV. Dan diturunkan lagi menjadi 5 volt untuk microcontroller dan beberapa sensor tadi. Ini untuk mendeteksi kebakarannya. Ini WMOS sebagai microcontroller kita, sensor suhu DHT22, sensor api, dan sensor gas menggunakan MQ2. Ini tadi apabila kita ingin menyalakan atau mematikan peralatan elektronik dari jauh, di sini dilengkapi juga dengan untuk sementara menggunakan 2 channel relay 1 dan relay 2. Selanjutnya kita akan berbicara tentang flowchart dari alat ini. Dimulai dari inisialisasi sensor, koneksi microcontroller ke sensor dan database. Selanjutnya, apakah microcontroller tersambung ke Wi-Fi? Jika tidak, maka akan menginisialisasi lagi dan mengkoneksikan ke internet lagi, mencoba mengkoneksikan. Apabila tadi sudah terkoneksi ke internet, maka input data sensor ke microcontroller. Selanjutnya proses pembacaan kondisi nilai sensor. Selanjutnya, apakah data sensor tadi dalam kategori kondisi 1 atau sampai dengan kondisi 4 nanti dapat dilihat di tabel di sini. Apabila iya, data sensor dan kondisi terbaca sebagai kondisi berbahaya, dikirimkan ke database. Namun jika kondisi tadi bukan kondisi 1 sampai 4, maka jika tidak, apakah termasuk kondisi 5 sampai dengan 7? Jika iya, data sensor dan kondisi ruangan terbaca dengan hati-hati. Selanjutnya data tadi dikirim lagi ke database. Selanjutnya jika kondisi bukan dari kondisi 5 sampai dengan 7, maka data sensor dan kondisi ruangan akan terbaca aman. Selanjutnya data dikirim ke database. Selanjutnya data sensor, kondisi ruangan, dan notifikasi akan terkirim ke Android. Selesai. Selanjutnya ini flowchart dari aplikasi. Dimulai dari menghubungkan smartphone dengan internet, input alamat CCTV. Apakah aplikasi terhubung dengan CCTV? Jika tidak, akan mengulang lagi untuk menghubungkan CCTV. Jika iya tadi CCTV sudah terkoneksi, maka menampilkan gambar dan kondisi ruangan di aplikasi. Baiklah, itulah alat dan bahan serta flowchart dari sistem aplikasi kami dan pendeteksi kebakaran kami. Selanjutnya akan memperagakan alatnya. Oke, selanjutnya setelah kita berbicara mengenai pendahuluan alat dan bahan, skema serta flowchart dari sigap, sekarang kita masuk ke sesi pembagian alat. Di depan kita sudah ada seperangkat pendeteksi kebakaran sigap, seperangkat CCTV, dan aplikasi yang sudah terinstal di handphone saya. Pendeteksi sigap ini menggunakan microcontroller WMOS D1, 3 buah sensor DHT22, sensor suhu, KY026, sensor api, MQ2, sensor asap. 2 relay di sini digunakan untuk mengontrol 2 buah lampu menggunakan koneksi IoT. 1 buah LED di sini sebagai indikator apabila nanti warning condition atau danger condition. Di sini mengapa kita lihat ada step down di sini kita gunakan karena power supply yang kita gunakan untuk alat pendeteksi kebakaran ini berasal dari power supply CCTV yang awalnya 12 volt. 12 volt ini belum bisa kita gunakan, harus kita turunkan menjadi sekitaran 5 volt. Barulah kita gunakan untuk sumber tegangan sensor, microcontroller, dan relay serta LED-nya. Itulah penjelasan singkat komponen-komponen dari pendeteksi kebakaran sigap. Selanjutnya kita praktek pendeteksian. Pendeteksian pertama kita laksanakan yaitu pendeteksian api, di mana nanti kalau sigap mendeteksi api, sigap akan mengirimkan notifikasi ke aplikasi Tembesu IoT. Ini pendeteksi api. Notifikasi pun dikirimkan setelah sigap mendeteksi api. Bisa dilihat
notifikasi dari aplikasi Tembesu IoT. Isinya fire detected. Selanjutnya pendeteksian kedua yaitu kita pendeteksian asap. Nanti apabila asap terdeteksi maka akan mengirimkan notifikasi ke Android. Bisa didengar itu notifikasi dari SIGARD yang mengatakan smoke detected. Smoke detected terdeteksi maka masuk dalam kategori warning condition. LED pun aktif. Itu untuk warning condition. Sekarang kita praktek untuk danger condition atau kondisi berbahaya di mana asap terdeteksi dan api terdeteksi ataupun suhu ruangan melebihi kondisi ambang batas yang telah kita tentukan. Kalau di sini penulis menggunakan suhu ambang batas itu suhu 32 derajat. Di mana asap terdeteksi, api pun terdeteksi. Nanti datanya akan masuk ke Firebase dan ditampilkan di aplikasi. Di Firebase pun value dari kondisi mengatakan value danger atau berbahaya. Itulah praktek dalam pendeteksian api. Selanjutnya kita praktek dalam penggunaan smart switch yang menggunakan koneksi IoT untuk mengendalikan 2 buah lampu melalui jarak jauh. Oke, kita gunakan aplikasi. Aplikasi ini memiliki fitur pertama home. Stream di sini kita gunakan untuk streaming CCTV nantinya. Menu sensor di sini berisikan data-data sensor. Di sini fire not detected, smoke detected, dan suhu 29 derajat kondisi aman karena belum masuk ambang batas untuk kondisi danger. Oke, kita masuk ke menu relay. Relay ini digunakan tadi untuk mengontrol 2 buah lampu melalui koneksi IoT. Kita praktekkan, kita hidupkan 1 lampu. Lampu pun aktif. Coba kita matikan. Selanjutnya kita coba aktifkan yang sebelah kanan. Berhasil, kita aktifkan keduanya. Oke, aktif semua, kita matikan. Selanjutnya kita praktek untuk streaming CCTV menggunakan aplikasi Tembesu IoT. Kita masukkan alamat CCTV kita. Selanjutnya kita play untuk memulai streaming. Oke, bisa dilihat ini menunya. Gambar terlihat gambar sama dengan CCTV. Gambar yang ditampilkan dari DVR melalui monitor dengan handphone melalui aplikasi kita, gambarnya sama. Selanjutnya ada menu light. Menu light ini kita gunakan untuk streaming CCTV dan monitor kondisi sensor. Sini bisa dilihat, ini ada 3 buah sensor tadi dan 1 buah kondisi, dan di ini fitur ini yang atas digunakan untuk streaming CCTV. Kita praktekkan juga. Kita masukkan alamat CCTV-nya, kita praktekkan. Kita play. Gambar CCTV pun tampil di aplikasi Tembesu IoT. Kita kembali ke home. Selanjutnya apabila kita ada perlu atau ingin menghubungi petugas keamanan, kita hanya menggunakan one click melalui button yang ada di sini. Kita tinggal klik saja, langsung nanti terhubung ke WhatsApp dari petugas keamanan. Kita coba. Oke, langsung kita kirimkan pesan kita. Assalamualaikum, kita menghubungi petugas keamanan. Demikianlah itu praktek dari penggunaan SIGARD. Semoga SIGARD ini berfungsi dan dapat meminimalisir hal-hal yang tidak kita inginkan di pendahuluan tadi seperti pencurian dan kebakaran. Demikianlah presentasi saya dan teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.